selamat datang di video pembelajaran kami. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat relevan nih dengan dunia kerja dan teknologi, yaitu sistem informasi dalam bisnis. Mulai dari belanja online sampai manajemen perusahaan, kita nggak luput dengan adanya sistem informasi. Sistem ini bukan hanya sistem teknologi, tapi juga bagaimana kita untuk mengelola sebuah informasi menjadi suatu keputusan yang tepat. Maka dari itu, sebelum lebih lanjut mengenai sistem informasi dalam bisnis, maka kami akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Mulai dari saya sendiri, dan saya Najib. Saya Nabil. Saya Fayas. Oke, langsung saja mulai dari yang pertama, yaitu apa sih sistem informasi itu? Jadi sistem informasi itu adalah sebuah kumpulan komponen yang saling terhubung untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Lalu rangkaiannya seperti apa sih? Jadi rangkaiannya seperti ini teman-teman. Mulai dari input, proses, output, serta feedback. Nah, untuk sistem informasi itu ada dari 6 komponen utama. Yang pertama, hardware, software, data, manusia, prosedur, dan jaringan komunikasi. Nah, dari keenam komponen utama tadi, aku tertarik nih untuk menjelaskan secara detail di bagian software. Nah, saya memilih software untuk penjelasan yang lebih detail ini? Karena ini merupakan sebuah jalan lurus di teknik informatika. Karena di teknik informatika nanti kita akan membuat software, menjalankan software, serta memahami bagaimana software itu berjalan. Nah, untuk contoh-contohnya software itu seperti ini teman-teman. Mulai dari software akuntansi seperti Accurate, Zahir atau Journal ID yang membantu untuk laporan keuangan sebuah usaha, serta aplikasi kasir atau point of sale seperti Makapos atau Pawon untuk transaksi di toko ataupun di restoran. Dan selanjutnya yaitu aplikasi Human Resource Information System seperti Talenta atau Gajian untuk mengatur gaji, absensi, serta cuti karyawan. Jadi software itu bukan hanya Microsoft Word atau Excel ya teman-teman, tapi semua sistem yang bantu kelola dan otomasi pekerjaan yang ada. Nah, contoh simpelnya seperti ini teman-teman untuk alur dari mekanisme dari sistem informasi itu. Jadi bayangkan kita itu berbelanja di minimarket, Indomaret atau Alfamart itu bebas. Nah, kita itu akan menyetorkan barang ini kepada kasir atau yang bisa kita sebut dengan input. Klik klik klik. Nah, lalu software itu akan memproses berapa sih jumlah barang yang kita beli, apa saja barang yang kita beli, atau yang kita bisa sebut dengan namanya proses. Lalu kamu akan menerima seluruh pembelian ini atau yang bisa disebut dengan output. Nah, untuk ketika barang sudah menipis, sistem akan kasih notifikasi ke restock barang ke masing-masing toko atau yang bisa disebut dengan feedback. Dalam bisnis, sistem informasi punya peran penting dalam berbagai aktivitas. Ada beberapa jenis utama, yaitu yang pertama, TPS. Jadi apa sih TPS itu? TPS merupakan singkatan dari Transaction Processing System, yang merupakan sistem komputerisasi yang mengelola transaksi bisnis perusahaan, di mana TPS ini fungsinya adalah untuk mengumpulkan, kemudian menyimpan, memodifikasi, dan mengambil data transaksi. Nah, contohnya yaitu sistem kasir di restoran. Kedua, Manajemen Information System atau yang bisa disebut dengan MES. Jadi, MES ini adalah suatu sistem komputerisasi yang fungsinya itu untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisa data, di mana benefitnya yaitu untuk menyediakan laporan harian, mingguan, hingga bulanan. Ketiga, DSS atau Decision Support System, yang dimana sesuai dengan namanya, DSS ini berfungsi untuk membantu pengambilan keputusan dengan cara mengambil dan mengumpulkan data, kemudian menganalisis data tersebut. Dan contoh benefit dari DSS ini adalah eh, membantu manajer untuk mengambil keputusan. Keempat, Enterprise Resource Planning, yang dimana ini merupakan suatu sistem komputerisasi yang berfungsi atau tugasnya mengelola dan mengintegrasikan semua proses bisnis dalam suatu perusahaan. Mungkin secara gampang kita bisa bilang kalau ERP ini fungsinya itu adalah untuk menyatukan semua aktivitas bisnis perusahaan dalam satu sistem.
Terakhir, e-commerce dan e-business. Suatu modernisasi yang membuat kita dapat merasakan aktivitas perdagangan dan bisnis secara online, seperti beli baju online, bayar tagihan listrik online, dan melakukan transaksi cukup melalui HP saja. Ada beberapa contoh implementasi lainnya. Untuk e-commerce, beli barang lewat Tokopedia. Untuk TPS, sistem penggajian otomatis. Dan untuk MIS, laporan kinerja cabang perusahaan. Nah, sekarang saya akan membahas teknologi canggih dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, sistem informasi semakin berkembang berkat kemajuan teknologi yang pesat. Berikut beberapa teknologi canggih yang digunakan dalam sistem informasi. Yang pertama ada AI. Teknologi ini membantu mengotomatisasi pekerjaan dan menganalisasi data untuk membuat prediksi. Contohnya, mesin produksi otomatis, sistem rekomendasi produk, dan berbagai macam lainnya. Yang kedua ada NLP atau Natural Language Processing. Teknologi ini memungkinkan komputer memahami dan memproses bahasa manusia. Contohnya, chatbot yang bisa menjawab pertanyaan pelanggan seperti Siri dan Google Assistant. Yang ketiga ada Expert System. Jadi, sistem informasi membantu bisnis berjalan lebih efisien, mulai dari sistem sederhana sampai sistem berteknologi berbasis AI. Semuanya memiliki peran masing-masing. Yang jelas, kemampuan memahami sistem informasi ini adalah bekal berharga pada era-era seperti ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.